bukan artikel, namanya IC. Kalau di atas 20, masuk ke 23, 24 masih aman, masuk ke 25, 26, kamu mau buat makalah atau buat artikel. Nah, gitu, itu bedanya. Dan memang beda pokok pembahasannya. Kalau, sekali lagi saya ulangi, kalau makalah itu seluas-luasnya, khususnya di fenomena, di pendahuluan dan landasan teori, serta contoh kasus, kalau artikel itu lebih fokusnya kepada pembahasannya yang jadi besar, jadi beda gitu ya. Kalau enaknya omong, kalau yang namanya ini makalah itu seperti piramida terbalik gitu ya, semakin luas semakin nyempit, karena kemudian kan pembahasannya latar belakangnya panjang, teorinya panjang, contoh kasusnya juga cukup panjang gitu ya, sedangkan pembahasannya relatif lebih sedikit, hal-hal yang pokok-pokoknya saja, sampai kemudian masuk ke bagian bawah penutup simpulan. Jadi piramidanya terbalik. Tapi kalau artikel itu beda, dia bentuknya seperti layang-layang gitu ya, yang pendahuluannya itu tidak terlalu banyak, sempit, terus kemudian pembahasannya di tengahnya itu luas, langsung, dan itu lebar banget ya, luas, dan langsung kemudian turun ke bawah, itu simpulannya saja. Jadi memang yang lebih kuat itu adalah di pembahasannya. Itu yang tentang namanya bedanya antara makalah dan artikel. Nah, ini tadi contohnya kalau strukturnya artikel ya, formatnya ada cover, daftar isi. Nah, ini sudah berapa halaman ini ya? Cover, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar rumus abstrak dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Nah, itu sudah hampir 10 halaman sendiri. Kemudian tinggal masuk ke pendahuluannya, kan tinggal diperpanjang aja. Belum lagi di bawahnya itu daftar pustaka, ya, referensi yang Anda ambil. Ya, tetap diakui ya, orang lain yang Anda mendapatkan inspirasinya dari mana, Anda tuliskan, Anda masukkan di situ, sampai kemudian ke daftar pustakanya seperti apa. Sebaliknya kalau struktur artikel cuma pendek, judul, ya, itu dalam satu halaman, ya, nama penulis, abstraknya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, mungkin di halaman yang pertama sama, jadi seperti Anda membaca artikel pada umumnya. Terus kemudian pendahuluan, isinya adalah latar belakang, landasan teori, dan studi kasus. Terus kemudian pembahasan itu analisis dan opini, penutupnya itu kesimpulan dan saran. Cukup saya daftar pustaka. Ada pertanyaan tentang tugas dan cara pembelajarannya? Kalau belum ada, ya, sebelum masuk ke saya lanjutkan, atau saya lanjutkan dulu aja. Nanti semuanya masing-masing orang itu akan mengumpulkannya ke saya saat akan presentasi itu 1 hari sebelum. Jadi kumpulkan dulu ininya apa, makalahnya dan PPT-nya 1 hari sebelum perkuliahan berakhir. Jadi 1 hari besok kuliah, besok presentasi, katakanlah seperti Jonathan, presentasi di 10, maka minimal tanggal 9 sudah masuk ke sana, 9 malam. Untuk apa? Untuk saya komentari. Oh, ini loh salah komposisi, kamu salah ini, salah ini, salah ini. Kamu kurang ini, masukan dari teman-teman untuk memperbaiki, semuanya bisa dimasukkan untuk kemudian itu kan menjadi nilai UTS. Nah, kemudian kalau sudah hasil masukan dari saya, hasil masukan dari teman-teman itu dimasukkan, direvisi, diperbaiki, maka itu nanti akan menjadi UAS. Terus kemudian karena panjang gitu, katakanlah Jonathan 60 halaman. Terus kemudian di dalam tanda petik ya, seakan-akan seperti dirangkum, tapi dengan diperkuat di pembahasannya,
tinggal kemudian dirangkum dijadikan yang katakan 60 halaman menjadi 20 halaman. Nah, yang 20 halaman ini menjadi artikel. Artikelnya itu berarti apa? Nilai project. Kan enak kan? Jadi membuat makalah, presentasi makalah itu jadi UTS, keaktifan kelas pasti. Terus kemudian revisian dari makalah dan PPT itu menjadi nilai UAS, dan kemudian rangkumannya dengan fokus pada pembahasan itu menjadi nilai dari project. Loh kan sekali kerjaan semuanya langsung. Dan Pak, berarti tugas apa ya Jonathan? Cuma cukup belajar satu materi, sedangkan yang lainnya tinggal ngikutin teman-temannya yang ngajar, yang teman-temannya yang presentasi. Oh kayak begini toh, oh maksudnya teknologi teori katakanlah tidak ikut, tapi oh kayak begini toh teknologi. Oh kalau perlu catat, kalau tidak perlu ya sudah, ya. Jadi mungkin berat, tapi bagi saya ini jauh lebih mudah karena Anda kan tinggal mengerjakannya langsung satu kali untuk semuanya, dan kemudian mengumpulkannya itu di minggu terakhir, mengumpulkan ke saya itu ke minggu terakhir UAS. UAS kan ada jadwalnya ya, di minggu terakhir baru dikumpulkan ke saya. Kalau saya lihat itu kemungkinan kita di akhir Juli. Jadi nanti ada April, Mei, Juni sampai Juli itu Anda bisa kerjakan semuanya dengan santai. Kalau yang di depan-depan contohnya Jonathan. Tapi kalau Jonathan katakanlah ambil yang di terakhir, Pak, saya nggak mau sendirian Pak, katakanlah Jonathan itu sama Jericho, maka kemudian 2 itu yang dapatnya di belakang-belakang ya, yang 7 pertama ini itu nanti yang sendirian, yang sedangkan yang kelompokan itu 2 itu di belakang. 12 kelompok kan, 7 pertama present, 5 presenter terakhir itu yang akan maju di minggu-minggu yang kelima, minggu yang menjelang terakhir. Pak, ternyata Jonathan dan Jericho itu ngerjakannya katakanlah ini kebetulan kan cuma 12 ya. Oh, 1 bulan sebelumnya. Waduh Pak, jadi kan ribet kita ya. Itu salahmu sendiri, kenapa tidak maju sendirian dan ambil di awal, karena kamu bisa merevisi semuanya. Itu kan milih ya, tapi kan 2 orang. Pak, kalau 2 orang bagaimana? Ya kasusnya dibuat 2. Waduh Kak, Pak jadi banyak. Ya kan itu konsekuensi, bukan 1 kan. Karena apa? Kalau 2 orang ini nanti saat kemudian menuliskan, makalahnya bisa kerjasama. Tapi saat kemudian menuliskan artikel, kan nggak bisa sama, wong studi kasusnya cuma 1. Studi kasusnya 2, kenapa studi kasusnya 2? Supaya nanti katakanlah yang pertama tadi Jonathan, sudah saya ceritakan ya tadi, Jonathan milih tentang teori organisasinya pemerintah Indonesia yang katanya efisiensi, tapi malah parlemennya gemoy, bukan parlemen ya, ternyata menteri-menterinya gemoy. Ya kan jadi masalah juga. Nah, kemudian yang kedua bisa saja si Jericho pakai sektor yang perusahaan. Nah, perusahaan itu apa? Kalau perusahaan kan yang sama, ada perusahaan yang sedang melakukan konglomerasi, banyak menjadi banyak, tapi Jonathan enggak. Kenapa ya? Dulu itu BUMN kita jumlahnya banyak, kenapa oleh Pak Menteri BUMN, oleh Erick Thohir, itu dimampatkan, digabung. Contohnya menjadi namanya sekarang grup karya. Itu semuanya yang cara untuk pembangunan ya, ada PP, ada Waskita Karya, Hutama Karya, dijadikan satu. Oh, berarti memang tujuannya adalah efisiensi supaya nggak banyak orang, supaya proyek bisa dikerjakan bareng-bareng, bla bla bla. Maka Jonathan akan menceritakan yang menjadi gemoy, sedangkan si Jericho akan menceritakan bagaimana BUMN itu menjadi organisasi yang semakin ramping, semakin efisien, semakin murah kan karena tidak banyak itu, dan semoga semakin efektif. Karena apa? Pekerjaannya digabung-gabung, dikerjakan bersama. Konsekuensinya apa? Oh ternyata jadi banyak dong BUMN yang di PHK dan sebagainya ya, pegawai BUMN, atau dilakukan reefisiensi. Nah, itu kan dibahasnya kan berbeda, sehingga nanti walaupun topiknya sama, tapi kemudian Jonathan dan Jericho makalahnya satu,
diperbaiki bersama, tapi artikelnya 2. Nah, itu contohnya yang kemudian nanti artikelnya semuanya nanti dikumpulkan kepada ketua kelas. Nah, ketua kelas itu yang akan mengumpulkan ke saya pada akhir UAS. Nah, ini sekarang yang menjadi PR. Siapakah yang akan mau menjadi ketua kelas? Halo, siapakah? Mau mengajukan sendiri-sendiri ataukah saya tunjuk? Kok sampai sekarang belum ada? Halo, siapa yang mau jadi ketua kelas? Tugasnya cuma ambil kunci, buka pertama, terus kemudian nanti ngompilasi kerjaannya teman-teman, dikirimkan ke saya. Siapakah yang akan menjadi? Oke, selama ini siapa yang biasa jadi ketua kelas? Daryl, Pak. Apa? Siapa? Daryl. Oke, Daryl. Daryl. Daryl Iya Pak, Iman. biasanya saya jadi ketua Pak. Biasanya kamu jadi ketua kelas. Bersedia Iya kamu Pak, jadi ketua kelas lagi, bersedia? saya semester 2 ini sudah 4 matkul Pak ketua kelas. Oh ya, sekalian, berarti kamu punya pengalaman. Ya nggak apa-apa kan, tinggal ngumpulin aja ya. Setuju Ya Pak, teman-teman ya yang siap. lain? Oh ya, Darylnya sudah bilang siap. Oke, Daryl jadi ketua kelas ya. Gini Tapi kalau tangan. teman-teman yang lain mau juga enggak masalah Pak. Oh ya, nggak apa-apa ya. Sementara saya tunjuk kamu. Kalau teman-teman yang lain ada menjadi ketua kelas, boleh. Atau kalau kemudian menjadi wakilmu lah minimal. Kamu ngompilasi, kamu yang menghubungi kalau saya ada perlu gitu kan. Saya ada perlu tuh, atau kemudian sebaliknya kan tinggal hubungin kamu gitu ya. Kalau yang lainnya ada mau ya, yang mau jadi ketua kelas silahkan. Oke, nah sudah ada yang menceritakan bagaimana pemanfaatan AI? Belum? Mau saya demokan? Nah, ini contohnya deh, paling gampang. Ini kan contoh pemanfaatan AI. Kalau ini di Word, ini Anda bisa masukkan semuanya masuk di add-in ini, ya, kelihatan kan? Di add-in ini. Nah, terlihat kan di sini, paling tidak saya yang muncul di add-in ini ada 3. Ini AI semua. Ya, kalau saya katakan saya buka di ini. Nah, ini add-in saya ini. Ini Siol. Kalau yang Siol saya masukkan di sini ada banyak ini. Ada Mendeley. Mendeley ini untuk AI untuk yang bisa menyusun daftar pustaka. Ini kalau saya lagi iseng pingin ngisi di Wikipedia ya, Wikipedia. Ini ada ChatGPT untuk Excel. Ini ada juga ChatGPT untuk Word. Ini DeepL dan ini sama, dua-duanya ini untuk gambar. Kalau yang Draw.io itu untuk menggambar yang modelnya seperti kayak struktur organisasi, tinggal buat aja ya. Nah, tetapi karena ini modelnya semuanya mode gratisan, maka tidak bisa kita membuat secara detail, secara lengkap. Kalau secara lengkap nanti saya demokan, katakanlah saya menggunakan aplikasi yang
lain. Ini yang juga gratisan loh ya. Tapi kalau kita mau Anda punya modal mau berbayar lebih enak. Saya contohkan kalau saya menggunakan alat yang paling saya kenal ya. Dan ini alatnya sifatnya sangat, dia alatnya ini untuk akademik yang paling enak. Wih, kok ini tambah kok di sini malah keluarnya ini. Nah, kalau untuk akademik yang paling mudah itu namanya, bisa Anda pakai DeepSeek, bisa pakai ChatGPT Pro 4.0 yang terbaru, yang tercanggih, yang katanya sekarang paling canggih namanya DeepSeek. Tapi itu kalau untuk penggunaan umum. Tetapi kalau untuk penggunaan yang akademik itu yang paling mudah adalah namanya Cloud AI, ya, Claude. Ini yang gratisan sudah cukup membantu, apalagi kalau ini yang berbayar. Cloud AI. Cloud AI. Nah, ini contohnya. Langsung aja perintahkan kan. Buatkan makalah, langsung bisa ditulis makalah, kalau artikel, nanti akan strukturnya akan ngikutin. Makalah tentang teori organisasi. Nah, ini perintahnya ya, panah ke atas ini. Klik, tinggal ditunggu. Kalau sudah keluar yang ini, tanda ini, dan kemudian tandanya itu berpendar gitu, ding, 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 gitu, nanti kemudian akan, tuh ini yang saya buat kemarin ya, audit risk paper tentang ini artikel untuk kalau menggunakan AI untuk audit. Nah, ini nanti kalau sudah ini ditunggu aja kan, masih mutar loh, ini masih mutar. Nah, kalau sudah berpendar ini berarti sudah akan dibuat. Nah, ini saya akan membantu, loh kan mereka baik toh, bisa membantu. Nah, ini di sini ini penjelasannya. Nah, ini sudah keluar semuanya. Klik, klik, klik. Nah, tuh kan. Bab 4, implikasi struktur teori. Ya, kesimpulan loh kan, keluar bab 5, daftar pustakanya muncul semuanya. Tuh kan. Ini loh, muncul di sini. Nah, karena kebetulan ini kita menggunakan yang apa? Yang gratis, maka memang tidak lengkap, tapi paling tidak outline-nya sudah muncul nih. Tuh. Kemudian cara selanjutnya bagaimana ya? Tinggal di copy aja ini. Kita masukkan ke
Word. Mana Word-nya ya? Ke MS Word sudah. Itu ya, Ctrl F. Nah, kita tinggal masukkan. Ctrl muncul sudah. Minimal sudah berapa halaman ini ya. Padahal kalau kemudian strukturnya secara panduannya, kan Anda tahu bahwa kemudian kan ukurannya tidak semepet ini kan. Untuk artikel itu kan ada ukurannya, buku panduannya juga sudah ada, sudah saya kirimkan ke Anda. Nah, ternyata untuk ini kan ukurannya kok desain. Ukurannya kan 433 gitu ya, 4 di sebelah kiri sini dan hanya 333. Ini kan marginnya tinggal diganti, kemudian ini menjadi 433 custom. Katakanlah ini menjadi 4, ini top ini menjadi 3. Left ini menjadi 4. Ini 3. Kok jadi lebih kecil? Tuh, di OK, setelah di OK udah jadi berapa halaman. Padahal ini kalau untuk membuat makalah itu halamannya depan sendiri itu beda. Kalau ini kan formatnya seperti artikel. Teori organisasi ini kemudian belum dikasih kan pendahuluan ini di selanjutnya. Nah, ini kan kemudian di sini kan ada nama, ada NIM, terus di bawah sendiri ini pasti ada namanya prodi akuntansi kan, prodi akuntansi, program studi akuntansi. Ya, kalau Anda tinggal di kabupaten. Jadi kalau kamu tulis Malang, Malang mana nih? Malang kota atau Malang kabupaten ya. Terus kemudian ini tahunnya. Kan di sini yang tengah-tengah sini kan logo. Nah, ini kan masih pendahuluan di sini. Padahal di sini namanya makalah itu isinya depan itu ada daftar isi. Daftar isi satu halaman sendiri, daftar tabel dan sebagainya. Ini kan belum abstrak segala. Nanti kemudian enaknya ngomong, ya ini sudah berapa halaman ini tujuan ini kan tinggal diperluas. Latar belakangnya tinggal Anda tambahin lagi. Terus kemudian tujuan makalahnya memang untuk mengeksplorasi perkembangan sejarah teori organisasi, identifikasi bla bla bla. Ini bab 2-nya. Nah, ini kan halamannya berbeda kalau sudah kalau makalah. Kalau artikel jadi satu ya. Katakanlah ini sudah saya pisah-pisah aja dulu lah, lebih gampang, supaya lebih gampang. Implikasi atau pembahasan. Kebetulan ini teori ya. Bab 5. Daftar pustaka ini beda. Nah, ini sudah 8 halaman sendiri. Nah, kalau Anda lengkapi semuanya, ini apalagi kalau kemudian ini saya contohkan aja ya lengkap ya. Karena Anda semester 1 itu katakanlah. Kemudian ini kan dimulai dengan
Kalau Anda mulai dari kata antar, tuh kan? Biasanya harusnya ada kalau makalah. Lagi itu kan daftar isi. Terus kemudian ada daftar gambar kalau ada gambar. Ada namanya daftar tabel. Daftar rumus kalau ada rumusnya. Baru di sini kemudian abstrak. Ini kan bahasa Indonesia. Kemudian ada yang namanya abstract in English. Oh, ini aja loh, belum didetilin. Ini sudah 15 halaman sendiri. Kalau kemudian Anda detilkan teori ini dari mana, Anda dari F.B. Taylor, Anda lengkapi lagi. F.B. Taylor ini ngomongin apa, contohnya, Anda beri gambar, ilustrasi. Nah, seberapa banyak sudah yang kemudian mau dibuat. Untuk sebuah makalah ini loh sudah 15 halaman sendiri. Padahal ini belum lengkap isinya. Nah, ini bagaimana Anda memanfaatkan AI itu seperti ini. Ini belum kalau kemudian ada butuh lagi kok ini N. Lampiran lampiran 1. Tuh, sudah bisa segini banyak. Betapa enaknya saat kemudian menggunakan AI. Anda dipermudah banget. Ya, sebelum pandemi semuanya pasti harus dibuat ininya dalam bentuk hard copy. Jadi modal untuk nyetak. Terus kemudian selama pandemi kita bergeser semuanya sudah pakai soft copy semuanya tanpa perlu cetak. Sekarang tapi alat bantunya masih paling pol menggunakan Google. Jadi tetap menggunakan membuat outline-nya dulu baru kemudian mengisi dalamnya. Nah, sekarang Anda sudah menggunakan AI yang kemudian pasti lebih mudah dalam membuat makalah atau membuat artikel. Tapi yang perlu diingat, satu, etikanya. Maksudnya etika itu bagaimana? Gitu ya. Etikanya itu Anda harus tetap mengakui pada dari mana Anda mendapatkan. Katakanlah Anda menceritakan tentang apa gitu kan, latar belakang. Latar belakangnya ini dari, katakanlah Anda ambil dari mana. Kalau kemudian ini Anda ambil, katakanlah ini dari Wikipedia, ya harus Anda akui. Wikipedia.com tahun berapa? Kalau Wikipedia kan tentu update terus ya, 2025. Nah, kayak begini nih. Karena kalau tidak, Anda akan disebut plagiasi. Anda hanya tetap akan menjadi orang yang sekedar ngambil copy paste. Nah, kalau ini kan enggak, sudah di ya, kalau saya katakan sesuai panduan, maka ini sudah jadi harus dua spasi kalau antar subbab.
Padahal ini masih ada, ini kan masih tujuan. Ini ada nanti kemudian 1.3 adalah manfaat penulisan kan 1.3.1 itu pasti manfaat teoretis. Ini teori-teori apa aja yang kemudian akan dipakai atau yang sudah dipakai. 1.3.2 adalah manfaat nah ini kan sudah berapa halaman ini. Begitu mudahnya menggunakan AI. Ini kan juga masih bisa dilengkapi. Katakanlah Anda ingin tahu banyak. Ini teorinya Max Weber itu kayak apa? Teori birokrasi dari Max Weber. Anda tinggal ambil aja dari mana. Teori administrasi ilmiah, saintifik. Itu dari siapa? Eranya klasik, eranya apa ini kan sebagainya. Kemudian kan Anda ingin lengkap, ya Anda lengkapi. Caranya bagaimana? Gunakan AI lagi. Kalau enggak ya, ini yang saya katakanlah cari yang paling gampang. Kita bisa pakai Google. Katakanlah contoh yang paling gampang. Kan Google sudah ada ChatGPT-nya ya, langsung dengan Gemini. Ini saya bukakan lagi aja, biar kita nggak ketinggalan yang di sini. Google sudah gabung dengan ChatGPT ya. Kalaupun Anda perlu menginggriskan, Anda bisa pakai Grammarly. Nah, Anda tinggal masukkan aja yang sudah kita copy tadi, kita masukkan ke sini. Teori birokrasi Weber. Langsung. Ini kan Anda tinggal klik, Anda masukkan semuanya. Nah, ini sudah ada berapa panjang ini. Katakan ini contoh tadi ya. Nah, ini kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke Word-nya tadi. Nah, ini ya. Ini kan kita tinggal tambahkan di sini sudah berapa. Padahal ini saya belum yang F.B. Taylor, belum yang teori yang lain. Tinggal dimasukkan saja toh. Nah, itu kan sudah nambah lagi. Kalau perlu ditambah Pak ilustrasinya Pak. Orga. Terus kemudian Anda balik lagi ke Google. Kebetulan ini punya saya lemot ya, karena saya menggunakan ini laptop saya yang lama. Nah, masuk ke sini lagi, balik lagi ke Google. Ini kan semua kan Anda ambil gambarnya, masuk pindah ke gambar sini. Mana nih ini? Wah, teori Weber banyak yang ngopo. Wah, ini jelas ini namanya ilustrasi kan nggak mungkin. Kemudian dalam bentuk penjelasan. Nah, ini kan di sini kuliahnya siapa gitu kan. Ini saya yang pingin yang itu bentuknya supaya lebih mudah Pak dikenali. Nah, ini kan perubahan Pak manajemen pemerintahan belum bukan ya.
process layer semua, ya nggak apa-apa wis. Contoh ya, ini kan untuk contoh kan. Kemudian kan Anda tinggal kemudian copy, Anda masukkan ke kok nggak mau buka. Nah, ini kan di ilustrasi di sini, berarti kan ini kan kalau nggak ilustrasi ya berarti apa? Gambar satu teori Weber, teori organisasi Weber. Tuh, kok gambarnya ini? Saya salah ngopi, bentar, harus keluar dulu ini. Klik copy image. Ini kemudian diklik kanan, nah ini kan. Nah, udah muncul toh. Ini padahal tulisannya kuliah keberapa. Nah, ini cari yang nggak ada tulisannya kuliah ya. Nanti di sini sumbernya siapa. Titik 2 ini lebih gampang ya karena ini contoh. Google tahun berapa? 2025. Wong Anda memang ambilnya baru tahun ini. Padahal ini masih satu. Padahal kita tahu di sini ada punyanya. Nah, ini di Weber ini kan di atas ini ada punyanya si. Ini kan ada bagaimana kalau kemudian ini kita jelaskan untuk si F.W. Taylor. Belum kemudian kita jelaskan lagi, kita cari penjelasan plus gambarnya begini untuk Elton Mayo. Bagaimana kemudian untuk si ini siapa ya, teori kontingensi. Ini Anda tinggal cari toh ini. Kontingensi dari siapa. Terus kemudian yang lain-lainnya lagi. Nah, ini kalau Anda sudah jelaskan semuanya kenapa harus panjang, saya pikir dalam waktu, kalau Anda rajin 1 hari sudah jadi nih. Yang agak lama kan kemudian dipindah ke PPT. Nah, PPT-nya mungkin juga perlu 1 hari, 2 hari, 3 hari selesai nih. Kalau satu orang dengan cara AI seperti ini. Ya, dengan cara ini kan, ini kan sudah 18 halaman. Kalau ini didetilin semuanya sudah jadi berapa halaman ini? Pendekatan modern ini dan sebagainya. Ya kalau saya pikir 25, bahkan 30, bahkan 50 halaman ya nggak ada yang sulit ini. Karena semuanya ada, strateginya ini minta dijelaskan lagi. Ini juga minta dijelaskan lebih lanjut lagi, tanya ke Google-nya tadi atau ke ChatGPT-nya untuk melengkapi dari ini dari apa? Dari Cloud ini. Ya, tapi bahasa Indonesia yang baik. Ini penutup ini harusnya. Lima titik pulang. Jadi saya pikir Anda mengerjakan minimal 30 halaman. Kisaran saya, perkiraan saya sekitar
50-an halaman, nggak ada sulitnya ini untuk membuat makalah. Oke, itu cara menggunakan AI. Ya, kalau bahasa Indonesianya nggak enak ya, saya pakai AI gitu ya. Karena nanti AI kan sama dengan tante. Ya mau ngomong intermezzo, dulu di sini itu ada namanya warung AI. Warung AI itu di depan, terus kemudian di kantin kita itu ada kantin AI juga. Orangnya sama yang punya. Jadi kalau siang itu jualan di sini, pagi sampai siang, sore itu jualan di rumahnya. Rumahnya itu yang kalau kita keluar dari Majung sebelah kiri itu kan ada yang mau masuk kan ada belakangnya Majung itu kan ada itu di rumah nomor 123. Itu ada warung AI dulu. Nah sekarang nggak tahu setelah pandemi itu kemana itu orangnya. Rumahnya juga sudah dijual. Itu intermezzonya. Supaya Anda tahu dulu kalau Anda lihat di kantin itu ada samar-samar, ada kok tulisannya warung AI, ada warung Ratna, itu kan sekarang berubah semua ya. Kantin Ratna itu. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana RPS kita dan pemanfaatan AI-nya. Sampai di sini ada yang ingin didiskusikan atau yang ada ingin ditanyakan? Pak Dan, ini Ya. tadi Maulida bersedia jadi ketuanya. Maulida? Oke, Maulida Tri Atmajanti. Oke, siap. Atma Jayanti. Atma Jayanti. Oh ya, udah pakai kacamata aja masih salah-salah sebut nama. Oke. Gak apa-apa, Pak. Iya. Jadi mau dimaklumi lah. Maulida, Maulitan nih, mulutan terus berarti awakmu ya. Alhamdulillah. Maulida berarti kelahiran. Ya sama dengan Natali, sama dengan Natalia ini. Tri Atma Jayanti, anak ketiga. Oke, ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Paham ya penggunaan AI-nya, terus kemudian yang lainnya. Tidak ada yang sulit ya, ternyata mudah ya. Oke, ada yang lain? Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan atau yang dijadikan keberatan, nggak apa-apa kalau ada Pak keberatan Pak tugasnya dipermudah, oh, jangan khawatir. Nanti tunggu aja pada perkuliahan selanjutnya kalau ingin saya permudah. Itu pun kalau yang ngajar bukan saya. Kalau balik saya lagi ya sama aja gitu ya. Itu ya karena saya salah satu yang berusaha untuk mendidik Anda untuk bisa menulis secara akademik dengan baik, dan kemudian kalau ini juga masih semester 2 Anda bisa menulis makalah dengan baik, Anda bisa menulis artikel dengan baik. Harapannya nanti kemudian Anda juga bisa mempublikasikan hasil tulisan Anda, artikel Anda itu dengan baik juga. Tuh. Oke, kalau tidak ada yang lain lagi, tidak ada yang diberatkan lagi, karena saya akan langsung ngajar mata kuliah selanjutnya, pengauditan internal, setengah 10. Aduh, dari klorofil ke spirodin. Ya ampun, dari lantai 2 naik ke lantai 3 nanti ya, semester depan. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, kalau tidak ada yang lain lagi, saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bisa menjadi sesuatu yang baik dan Anda bisa menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik. Ya, sampai ketemu di tanggal 10 perkuliahan perdana kita yang luring. Saya ucapkan terima kasih dan selamat melanjutkan ibadah puasa Ramadannya untuk mereka yang berpuasa, dan kita akan bertemu setelah Lebaran. Mohon maaf lahir batin. Ketemu lagi dengan saya nanti pasca atau setelah Lebaran. Ya, saya tunggu nanti
ada orang nyebutnya lontongan tapi kupatnya gitu ya. Kalau mau dibawa ke kampus, kalau ada yang punya keluhan waktu diantar ke rumah, saya dengan senang hati menerimanya. Jadi teringat masa-masa dulu tinggal di waktu kecil ya, tinggal di rumah itu kalau udah rioyo kupat itu senangnya minta ampun karena ada kupat lepet. Nah, sekarang sudah jarang. Minimal di tempat saya harus naik ke atas, ke kampung, ke desa. Oke, terima kasih. Selamat pagi, sampai bertemu di minggu depan ya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.